Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Pak Arif Muhammad Puji dalam materi sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kolonialisme dan pengaruhnya terhadap politik, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia masa kini. Ya. Jadi selama bangsa Belanda, Portugis, dan bangsa-bangsa Eropa yang lainnya menjajah daerah Nusantara, ya, mereka sangat banyak sekali, ya, memberi pengaruh bagi kita. Bahkan sampai saat ini pengaruh-pengaruhnya oleh kita terasa. Ya. Apa saja itu pengaruh-pengaruh bangsa Eropa selama menjajah di Indonesia? Mari kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama yaitu pengaruh di bidang agama. Di mana setelah kedatangan bangsa Eropa di Nusantara, ya, di Nusantara muncul agama baru yang dibawa oleh bangsa Eropa. Salah satunya yaitu disebarnya agama Katolik di Indonesia, ya, di mana ini disebarkan oleh bangsa Portugis, ya, bangsa Portugis yang nama ininya adalah misionarisnya Franciscus Xaverius, ya. Dia kebanyakan menyebarkan agama Katolik di daerah Maluku, ya. Sehingga di daerah Maluku ada suatu daerah yang mayoritasnya adalah orang agama Katolik, ya. Dan yang kedua, tersebarnya agama Protestan di Indonesia akibat penjajahan Belanda, ya. Ini juga merupakan pengaruh dari bangsa Eropa, karena bangsa Eropa, ya, bertujuan untuk menjelajah dunia itu ada tiga, ya, yang kita kenal sebagai sebutan 3G, Gold, Glory, dan Gospel, ya, dimana yang Gospel inilah, ya, yang menjadikan dasar mereka menyebarkan agama di daerah jajahannya, ya. Sehingga di kita sampai saat ini agama Katolik dan agama Protestan menjadi salah satu agama resmi di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu pengaruh di bidang sosial dan juga budaya. Di sini banyak sekali pengaruh di bidang sosial dan budaya. Salah satunya yang sampai saat ini melekat di dalam diri orang Indonesia yaitu mentalitas inlander, ya, mentalitas inlander. Mentalitas inilah, ya, yang sampai saat ini masih melekat di dalam diri kita, ya. Bahkan mungkin kita pun masih merasakan, masih memiliki mentalitas tersebut. Apa itu mentalitas inlander, ya? Inlander ini merupakan salah satu sebutan orang Belanda kepada orang-orang Indonesia, ya. Orang-orang pribumi Indonesia, mereka menyebut kita itu adalah inlander, ya. Kalau secara harfiah, mentalitas inlander ini merupakan mentalitas orang pribumi yang dikonotasikan secara negatif, ya, yaitu sebagai orang yang mengidap rasa rendah diri, ya, rendah diri secara akut, menakar diri lebih rendah dibandingkan orang-orang atau bangsa-bangsa lain. Sehingga ini mentalitas inlander ini intinya, ya, diri kita itu merasa rendah dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, ya, dengan bangsa Indonesia lain, bangsa lain. Itu mentalitas inlander, ya. Artinya mentalitas inlander ini memiliki sifat seperti kurang kreatif, ya, kurang kreatif, kurang disiplin, ya, kebanyakan cenderungnya yaitu cenderung malas, ya, cenderung malas, dan hanya bisa bekerja kalau dikecut saja, ya, dikecut saja. Itu orang-orang mentalitas inlander, ya, di mana orang-orang mentalitas inilah hanya bisa menjadi buruh, ya, hanya bisa menjadi pengikut, ya, daripada, ya, orang yang diikuti, ya, yang diikuti. Jadi lebih suka mengikuti daripada diikuti, ya. Jadi intinya ini kurang percaya diri, ya. Bahkan sifatnya yaitu penjilat, ya, yaitu menjilat atasannya supaya dirinya kepakai. Itu yang biasa dilakukan oleh rakyat Indonesia zaman dahulu, ya, karena takut terhadap bangsa Eropa sehingga dia menjilat, ya, menyenangkan tuannya, ya, karena dirinya merasa rendah dibandingkan bangsa Eropa.
Itu mentalitas Inlander. Bahkan sampai saat ini ya, sebagian rakyat Indonesia masih memiliki mentalitas ini ya, dimana ketika ditanya tentang produk bagus ya, nah, lebih suka Indonesia atau suka orang luar negeri ya, lebih bagus mana, mereka lebih membanggakan luar negeri ya. Bahkan ketika ada orang-orang asing datang ke Indonesia suka minta foto ya, suka dianggap aneh ya, bahkan malah ramah ya kepada orang-orang asing, tapi kepada bangsa sendiri tidak ramah. Itu merupakan salah satu mentalitas Inlander ya, selalu membanggakan orang lain dibandingkan membanggakan diri sendiri. Nah, ya. Yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan ya, tidak terpungkiri bahwa pendidikan di Indonesia kita mengadopsi dari pendidikan di Eropa, khususnya adalah pendidikan dari bangsa Belanda, di mana kita diperkenalkan sebuah lembaga pendidikan yang formal ya, yang formal, ada kelasnya dan juga dengan kurikulum yang jelas ya, ya. Maka sampai saat ini kita kehadiran lembaga-lembaga pendidikan seperti penelitian modern, perkembangan tulisan Latin, percetakan dan pers ya, dan juga gaya hidup dalam bidang pendidikan. Ini merupakan pengaruh dari bidang pendidikan yang dibawa oleh bangsa Belanda. Yang selanjutnya yaitu di bidang kesenian ya. Di bidang kesenian ini kita mendapatkan pengaruh berupa musik-musik pop ya, musik-musik pop dan juga musik-musik keroncong ya. Musik-musik keroncong dibawa oleh Portugis, musik-musik pop dibawa oleh bangsa Eropa, bangsa Belanda ya, bangsa Belanda. Ini sampai saat ini musik-musik tersebut oleh kita dikembangkan ya, maka menjadi budaya Indonesia ya, budaya Indonesia. Itu pengaruh di bidang kesenian. Selanjutnya masih di bidang sosial dan di bidang budaya yang sampai saat ini kita rasakan yaitu dalam bidang bahasa ya. Nah, tidak bisa dipungkiri 15% lebih bahasa Indonesia diserap dari bahasa-bahasa Eropa. Salah satunya yaitu bahasa Portugis dan juga bahasa Belanda. Apa saja contohnya ya? Contoh di serapan dari bahasa Portugis ke dalam bahasa Indonesia seperti biola. Itu berasal dari kata viola ya. Meja, mentega, siar, figura, bangku, boneka dan lain sebagainya ya. Kemudian contoh serapan dari bahasa Belanda ya, contohnya yaitu seperti adopsi, apel, bagasi, bandit, baterai, bioskop, dimisioner, ekonomi dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu serapan dari bahasa Portugis dan juga bahasa Belanda yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Itu salah satu contohnya ya, masih pengaruh di bidang sosial dan bidang budaya ya, yaitu dari gaya hidup ya, dimana sebelum kita kedatangan bangsa Belanda, Portugis dan lain sebagainya, gaya pakaian kita itu seperti gaya pakaiannya orang Arab, orang Cina dan juga orang India ya. Tapi setelah bangsa Belanda datang ke Nusantara, mereka memperkenalkan gaya hidup yang baru ya. Gaya hidup seperti cara berpakaian, cara berkomunikasi dan cara yang lainnya ya, yang lebih modern ya. Dan gaya hidup kita mulai ke barat-baratan. Misalnya di sini masih ya, ini dalam tanda negatif ya, gaya-gaya yang kebarat-baratan yang sampai saat ini kita rasakan. Kita tampak kebiasaan dalam minuman keras ya, juga budaya-budaya barat ya, pesta, dansa, gaya perkawinan yang sangat mewah, terus model pakaian ya seperti rock, jazz, dasi, topi ya. Dan itu juga bangsa barat juga memperkenalkan sekaligus membiasakan sikap disiplin, menghargai waktu, demokrasi dan terbuka serta bersikap rasional.
merupakan gaya hidup ya, gaya hidup yang diperkenalkan oleh Belanda ke Indonesia, bangsa Indonesia. Sampai saat ini kita masih marak ya, yang suka yang mabuk banyak sekali. Ya, pesta-pesta ya, itu juga gaya-gaya barat ya yang ada di Indonesia. Selanjutnya ya, ada pengaruh di bidang ekonomi ya. Pengaruh di bidang ekonomi apa saja? Yang pertama, pengaruh sistem tanam paksa ya, seperti petani pribumi mulai mengenal jenis-jenis tanaman komoditi seperti kopi dan teh ya, di mana setelah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, bangsa Belanda memperkenalkan teh dan kopi ya, ke Indonesia. Bahkan sampai saat ini ya, ini merupakan dampak positif ya. Teh dan kopi di Indonesia sangat kaya sekali, bahkan menjadi yang terbaik di dunia ya, terbaik di dunia. Itu adalah salah satu pengaruh dari penjajahan bangsa Eropa ya, munculnya teh dan kopi. Lihat di Pangalengan, lihat di Ciwidey, di sana banyak sekali ya teh dan kopi. Yang kedua, di sini petani mulai mengenal sistem upah ya. Yang sebelumnya masyarakat lebih mengutamakan sistem gotong royong ya, di mana yang dulu asalnya ya tanah itu ya milik bersama, gotong royong ya, hasilnya dibagi bersama. Tapi setelah penjajahan Belanda, sistem upah diperkenalkan, di mana tanah-tanah tersebut menjadi ada pemiliknya, dan pemilik tersebut mempekerjakan orang lain ya, dan nanti dikasih upah. Itu dalam sistem upah. Kemudian dalam sistem sewa tanah ya, di mana di sini rakyat Indonesia mulai mengenal untuk menyewakan tanah. Bahkan tanah-tanah kita disewakan kepada bangsa-bangsa asing. Itu juga merupakan pengaruh dari politik ekonomi Belanda di Indonesia. Ya. Yang ini yang paling penting yaitu ekonomi uang ya, uang diperkenalkan di Indonesia ya. Yang asalnya ya kita itu sistem pertukaran barang itu menggunakan barang antar barang, tapi setelah Belanda menjajah Indonesia, mereka memperkenalkan sistem uang ya, dengan mata uangnya adalah mata uang gulden. Tapi setelah Indonesia merdeka, mata uang gulden diganti dengan mata uang rupiah ya, mata uang kertas. Itu di bidang ekonomi. Satu lagi yaitu sistem kerja kontrak. Yang ini yang biasa dilakukan di perusahaan-perusahaan. Ini juga akibat pengaruh dari kebijakan pintu terbuka zaman Belanda. Selanjutnya yaitu dalam birokrasi pemerintahan ya. Lembaga pemerintahan dibagi menjadi 3 bagian seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Ini juga hasil pengaruh dari bangsa Belanda. Dan hukum kita ya, sampai saat ini hukum kita menggunakan hukum Belanda, yaitu KUHP pidana dan KUHP perdata. Ini merupakan hukum yang dibuat oleh Belanda tentang hukum-hukum di Indonesia, perdana dan perdatanya ya. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya, kita mengenal sistem liberalisme, pentingnya kebebasan dan kesetaraan dalam semua bidang kehidupan, perdagangan bebas, pengakuan terhadap hak milik pribadi, pembatasan terhadap campur tangan negara dalam perekonomian, dan kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi, mengenal teknologi berbasis mesin ya, mesin pengolah tebu menjadi gula, kelapa sawit menjadi minyak, biji kopi menjadi bubuk kopi, dan sebagainya. Muncul sarana transportasi ya, seperti kereta, kapal bermesin, mobil, pesawat. Ini juga adalah hasil pengaruh dari Belanda ya. Terus mengenal juga teknologi komunikasi dan informasi ya. Itu tentang pengaruh bangsa Eropa ya selama menjajah Indonesia ya,
banyak sekali pengaruh yang mereka tanamkan ya selama menjajah Indonesia ya. Ada yang positif dan juga ada yang negatifnya ya. Yang positifnya kita pergunakan dengan baik ya, seperti transportasi ya. Ini sangat bermanfaat bagi kita ya. Kita manfaatkan ya pelajaran-pelajaran yang telah mereka berikan kepada kita ya. Teh, kopi juga kita manfaatkan ya. Dalam lembaga pendidikan kita manfaatkan. Tapi yang jelek-jeleknya seperti mentalitas inlander ya, terus korupsinya dan sebagainya kita tinggalkan ya, tinggalkan. Kita harus berdiri sendiri di atas kaki sendiri ya. Jangan hanya mengandalkan orang lain ya. Jangan menganggap diri mereka masih hebat dibandingkan diri kita ya. Kita sama ya, setara ya. Mereka menjajah ya dulu, sekarang ya, kita harus mempertahankan kemerdekaan kita ya. Tidak boleh lagi dijajah oleh bangsa-bangsa lain ya. Karena ya, harga diri kita itu ada di tangan kita ya. Kalau kita terus membanggakan bangsa asing ya, kapan kita benar bisa merdekanya ya? Apa bedanya ya dengan zaman dahulu ya yang selalu membanggakan orang Eropa ya? Saat ini kita harus bisa membanggakan diri sendiri, cintai rakyat Indonesia, cintai Indonesia dibandingkan mencintai bangsa-bangsa lain ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Ketemu lagi nanti minggu depan tentang masih pelajaran sejarah Indonesia ya. Kita akan membahas bagaimana perlawanan rakyat Indonesia kepada bangsa Belanda ya. Ketika kita dijajah, kita tidak tinggal diam ya. Kita tetap melawan. Bagaimana rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya ya. Ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.